Kiai, para tokoh masyarakat yang mungkin hadir pada kesempatan pagi yang luar biasa ini, yang terhormat Ibu Hajah Citra Karyati, Ketua Majelis Taklim Kota Ayun beserta seluruh pengurus yang tambah cantik-cantik, tambah terpancar aura positifnya, dan itu juga terpancar pada jamaah semua. Amin. Allahumma amin. Dan hari ini saya juga ditemani sahabat saya yang punya gelar BMN. Mudah-mudahan yang angkat tangan jadi ahli surga. Mudah-mudahan yang angkat burung. Mudah-mudahan yang angkat tangan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan yang angkat tangan tambah barokah rezekinya. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurahkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban, bulan yang istimewa, apalagi sebentar lagi bulan suci. Mudah-mudahan duitnya wakil. Mudah-mudahan duitnya tambah wakil, tambah rajin sodako. Bukan amin. Tambah rajin sodako. Penting Bu. Kenapa? Karena sodako itu nanti yang menemani jenengan ketika jenengan sendiri tidak ada yang menemani pas mati. Hormono aku biasa sodako semua sampai diri sampai punya ayo sodako aku menjadi mulai hormono kan satu sewu getut, tapi getutnya jangan nanti sesuatu kalau belum terbukti belum melakoni kan kayak enggak ya. Quran tapi sudah mengingatkan bahwa itu semua nanti yang akan menolong kita di saat kita sepi sendiri, pada saat kita sudah mati. Judulnya berat. Apa judulnya? Perempuan penjaga keluarga, pemersatu bangsa. Wow, judulnya berat. Aku mikir kan ini segaya judul lagu dewe. Karena aku mikir mau takut, tapi kita buat enteng aja ya Bu. Bukan enteng no, tapi kita buat enteng. Kenapa? Segala sesuatu tergantung apa yang kita pikirkan. Kalau kita mikirnya berat, jadi berat. Kalau kita mikirnya enteng, enteng. Kalau kita mikirnya enak, insya Allah. Dan mikirnya kita nggak enak, yang terjadi, ayo kita mikir yang baik-baik, mikir yang enak-enak, mikir yang indah-indah, yang bahagia-bahagia. Kenapa? Mustahil kalau kita tidak bahagia, kita tidak hebat, kita tidak tangguh, kita tidak kuat akan menjadi pemersatu bangsa. Mengambil contohnya itu karena ada jadi pemersatu bangsa. Siapa sih tukaran angkat tangan? Boten, boten yang penting aku. Bersalah. Kenapa tema ini dibuat? Karena pengurus Majelis Taklim Kota Ayun ini cerdas. Senin pertama setelah pemilu, Senin kedua setelah pemilu. Cerdas. Yuk cocok tema ini. Baru saja kita melaksanakan pesta demokrasi. Masih ada luka di sana. Masih. Jokowi sama kayak tukaran, tapi gak ada setukaran, bukan ada yang ngakui. Udah, sudah pesta sudah selesai, saatnya cuci piring. Pas mari kita tidak mungkin pesta terus sambil, gak mungkin kita happy terus, tapi kita berusaha untuk tetap happy apapun keadaannya. Tugas kita hanya itu, bagaimana membuat hati kita ini selalu happy dalam keadaan apapun. Katanya kata bos ibu, kalau aku akhirnya rasanya ternyata malu.
tulisannya ditulis gini, boten enten sing aku. Jadi kalau mau jadi penjaga keluarga pemersatu bangsa, satu-satunya jalan adalah bagaimana kita damai dengan diri kita sendiri dulu. Cocok ini loh Bun, temanya loh mari pemilu. Kamu nomor kira langsung oh coba iku ya aku nomor kira aku nomor papa kawan dong lu presiden pilihannya cuma 3 pilihannya nomor papa atau nomor TikTok. Sekian banyak orang ini, saya yakin pasti beda pilihan, pasti beda pendapat, pasti beda pendapatan. Ada nggak yang gajinya sama persis? Ada. Beda pengeluaran. Pokoknya banyak perbedaan dan itu tidak apa-apa. Kalau dalam Al-Quran perbedaan itu boleh ada, bahkan hikmah. Hanya kita kadang-kadang terlambat untuk memahami, kita terlambat untuk mengerti. Jadi tukaran yang dikedepankan. Bunda, saya nggak mau nanya dengan kemarin milih nomor berapa. Kenapa? Karena ada yang fotonya ini. Kok harus sejauh bilik bingung. Kegede ini sama ini. Orang yang kalah. Gelipetnya setengah jam. Oke Bunda. Jadi nggak cocok tapi pokoknya ini baru juga bingung sih. Itulah bukti bahwa ketika Allah ikut campur tangan menggerakkan hati, nggak ada yang bisa melawan. Ya? Kalau semua lagi, aku biasa satu. Jadi apapun pilihan kejadian kemarin, kita kembali ke majelis yang indah ini dengan berbagai warna, mulai warna merah, jambu, biru, kuning, hijau, di langit yang biru. Ya kan benar? Sudah, sekarang berbaur lagi. Karena mustahil kita akan mempersatukan bangsa ini kalau diri kita sendiri tidak bersatu. Saya sangat bahagia dan bersyukur pagi hari ini Masjid Nurul Yakin penuh dengan perempuan-perempuan calon penghuni surga, dengan perempuan-perempuan yang ngomong spiritual maupun intelektual. Harus punya prinsip dari perempuan. Nomor 1 harus kuat. Kuat apa Bunda? Bagaimana kita menjaga keluarga kalau diri kita nggak kuat? Ya, udah jadinya nggak janji apa-apa, mumet, janji apa-apa, mumet, podo mumet, jadilah orang yang manfaat. Hal-hal kecil yang kita lakukan yang bisa menjadi manfaat bagi orang lain itu ada barokahnya dan ada pahalanya. Tidak ada yang sia-sia. Kadang-kadang kita berpikir ada sampah, ketika kita jalan kita pura-pura tak tahu. Hati-hati loh Bunda. Saya ingin sedikit cerita. Pada suatu hari, kenapa kalau cerita kok pada suatu hari? Suatu waktu. Pada ceritanya loh Kak, awalnya dewi lagi warga. Pada suatu hari, kamu tuh kayak enak itu. Ada seorang laki-laki, dia tinggal bersama temannya. Kalau saya kira apa ceritanya nama kabeh, dunia ini nama kabeh, tak dunia nanti. Lama-lama pada suatu hari ada seorang laki-laki yang tinggal bersama temannya. Dia sedang mencari kerja tapi belum dapat kerja. Ini pengalaman penting untuk pengiringan nanti Bunda. Untuk
putra putrinya. Kemudian anak laki-laki ini selama masih dalam masa pencarian cari kerja, dia membantu orang pamannya hari-hari, membantu bereskan rumah. Tapi cerewetnya masalah pamannya. Kalau selesai belajar lampunya nggak dipakai, matikan. Nah, sampahnya sudah dibuang. Kalau buang sampah itu yang total itu masih ada yang kececeran. Diomeli ya ini, biar anak ini mau ya asli yo. Aduh, ini salah, baru makan. Kalau makan yang sopan, nah, ojo kecapat. Kalau selesai makan piringnya itu minimal dicuci sendiri, nah. Nggak dicuci soalnya bersih. Kalau perlu, kalau ada cucian 1, 2, 3, 4 piring itu disikat bisa cuci sekali. Merput kayak remananya itu. Terus pamannya memang sengaja sepatunya berantakan. Kalau tahu ada sepatu berantakan itu dirapikan. Kalau tahu ada sepatunya pamannya kotor ya dibersihkan. Kalau tahu ada barang-barang yang berserakan tolong dibereskan. Gitu. Nah, suatu saat dia dipanggil oleh sebuah perusahaan besar. Kemudian jalannya lorong segala macam itu agak jauh juga dari tempat tesnya itu tadi loh. Ini baru dipanggil tes setelah itu lolos administrasi. Dia panggil sama pamannya. Salah satunya waktu itu juga termasuk meja yang kotor, ada oke barang-barang kayak selekar itu orang ikan gitu loh bun, diajak untuk makan terhadap hal kayak gitu. Begitu dia masuk, dia melihat lampu-lampu ini banyak yang menyala di lorongnya itu. Dia langsung ingat kata-kata pamannya. Kalau lampu nggak dipakai dimatikan, jangan boros. Listrik itu bayar ya kayak duit, kayak uang. Langsung dia matikan sepanjang jalan lorong-lorong itu dibagi. Sebagian KKP punya KKP dimatikan yang besar-besar. Kemudian dia melihat di sepanjang jalan itu, di sepanjang jalan menuju ke yang tes itu tadi ada namanya sampah, tempat sampah, tapi ada sampah yang kemudian dia terngiang-ngiang lagi kata-kata paman. Ini orang sampah itu harus dikompor dirapikan, dipungut, dia pungut apa itu tidak dimasukkan ke tempat. Kemudian sambil jalan lagi dia melihat, dia melintasi, kemudian dia melintasi seperti kayak apa ya? Kayak dapur gitu loh, kayak dapur. Di situ ditawar ya dia dapur, tapi yang dapur bersih, apa sebenarnya? Pantry. Ya. Pantry ya. Kemudian ditawari dia minum. Mas silakan minum. Nah itu dikasih juga snack. Kemudian begitu selesai, dia langsung mencuci. Ingat kata-katanya pamannya. Lek mana-mana kembali. Minimal di situ ada beberapa sendok dan gelas disikat. Kemudian yang terakhir, waktu mau masuk ke ruangan itu ada sepatu yang meleleh setengah ke sana, yang kiri di sana. Dia memisahkan sepasang sepatu. Sedih dipisahkan bu. Ya, kanan berkiwa gitu, dipisah, maksudnya disambungkan di toko sepatu. Begitu masuk, sandalnya ditenteng, ada jalan lagi. Itu tuh semua yang dikatakan pamannya. Ada buku-buku berserakan. Oh, buku berserakan ini boleh ditonton. Intinya begitu. Begitu dia masuk dipanggil, dia langsung dinyatakan masuk. Dia langsung dinyatakan masuk. Kok tahu penguncinya? Lihat dari mana? CCTV. Jadi kan kalau itu jadi kan ya jelas. Aku pengen dengan kantor itu, aku soalnya sekarang aku tahu nang TikTok. Ceramah jangan saya gitu,
tausiah zaman sekarang tantangannya sama air kok bro cuma ngomong kok nek muni bisa tak mendek yang nanti kalau saudara Muhammad kok bisa saya diterima Pak tanpa syarat tanpa tes kamu langsung masuk besok pagi. Saya tidak mencari pegawai yang pinter. Nomor satu di sini perusahaan ini nomor satu yang diterima adalah orang-orang yang memiliki attitude, memiliki akhlak yang baik. Masalah akhlak ini nomor satu. Masalah pinter kok nek dihubungi. Jangan terlalu membangga-banggakan pendidikan. Anakku lo kuliah dulu, anakku kuliah namanya universitas ternama. Boleh bangga, tapi jangan berlebihan. Karena nomor satu tetap yang penting adalah adab, etika, attitude, akhlak. Nanti gimana? Karena dari akhlak ini kita nanti bisa mempersatukan bangsa kita. Karena degradasi moral yang saat ini terjadi menjadikan negara kita ini kadang-kadang tukaran kono, tukaran ini, saling hujat. Kadang-kadang saya membaca komen-komen saudara-saudara kita itu menes yang kontrol dewi pun berbangsa Indonesia ini olok-olokan dan media sosial tak bayangkan oleh ketemu ya apa sih guru ngomong dewi dan sini ngomong tidak ada kesempatan ada yang mendengar, ada yang berbicara, tidak kabeh ngomong betul? Gak bisa. Yang namanya komunikasi itu ya dua arah. Kalau sekarang namanya khotbah jadi cakap. Betul benar? Komunikasi. Nah dari sana kemudian si anak ini disampaikan begini. Anda sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Anda melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh para peserta calon karyawan yang lain. Makanya yang diterima adalah Anda dan beberapa teman Anda. Ada yang hanya mematikan lampu tapi tidak noto sepatu. Ya hari ada sepatu berantakan di perusahaan di kantor ada duit noto lampu. Bikinnya kan begitu ya. Tapi percayalah setiap kebaikan itu ada pahalanya dan ada berkah. Gak usah dikokor. Ketok barang yang selera, ketok barang yang lele rapikan. Biar tidak diboleh. Kalau segala Muhammad. Nah, setelah itu si anak ini kemudian diterima di perusahaan itu, ditunjukkan CCTV-nya. Kemudian dia teringat kepada pamannya, ya Allah, tiba mau pamanku sing rewel, pamanku sing cerewet. Biasanya si cerewet itu boleh nonton. Nah, karena itu kayaknya itu ceritanya itu palingnya itu bulannya itu lagi yang jadi TKB. Karena tidak diceritakan bulan di sini, ini nantinya aku rumah mesti tak ceritakan. Karena jadi yang rewel yang cerewet itu pamannya. Kemudian dia teringat pamannya. Begitu pulang dia nangis. Dia peluk pamannya. Lek, dulu dibalik. Kalau tidak engkau ajarkan hal-hal kecil ini, mungkin aku tidak diterima di perusahaan yang besar. Nah, Bunda juga gitu. Mulailah dari hal-hal kecil untuk menjadi penjaga keluarga. Yang pertama, sebagai seorang ibu, yang paling utama yang harus kita lakukan adalah menyentuh anak-anak kita dengan perasaannya, menyentuh anak-anak kita dengan doa-doa kita. Bunda, kadang-kadang kita ini sering minta doa pada orang, minta doa kepada para kiai, boleh doa beliau, doa orang-orang alim ulama itu dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau untuk anaknya sendiri, usahakan dengan sendiri yang mendoakan. Oh, diundang demo dan nggak balik. Lali yang mereka berguna. Kalau sudah kau berdoain, odo, tapi nggak odo, sama tapi berbeda. Karena ucapan seorang ibu, kerentak api seorang ibu, baru kerentak tok, makanya kerentak si api-api.
anaknya numpak sepeda motor untuk lihat di ibu gitu. Aku ya ibu dari itu. Ibu tenang ya. Karena saya kadang-kadang juga begitu. Karena itu kok keluarkan sepeda motor tak ambil bisa musuhnya tak tahu lagi. Rekabut, malam batin, jangan dibangun, hebat. Dikeluarkan saja bunda, dikeluarkan saja ngomong. Nah, hati-hati ya, harus ada susu, tak makan selamat. Itu saja ya bunda. Pokoknya ya bunda. Jenengan tim yang mana? Kalau ada anak itu dicerewengi terus, diomongin terus, ada yang ngaruh di sana, ada yang bilang ini derek, enak jadi ada ini, kemudian terus menerus seperti itu. Tim yang kedua diam mendoakan. Jadinya tim yang mana? Tim cerewet angkat tangan. Tim gak mau cerewet cuma doakan angkat tangan. Tim bemo angkat tangan. Kudu harus bersikap, harus bersikap. Ayo. Ayo dong. Yuk ini diwaran cerewet ngaku. Ngaku apa bukan? Iya. Waktu masa kecil saya dikit-dikit sama ibu saya, apalagi pas saya SMA, pas kuliah. Saya makan oleh tengah-tengah, duk, hati-hati ya, nah beto, nek dulan, hati-hati, ojo lupa-lupa arah-arah mana, duk, jembake, jembali, sampai cepot, kok dulu TV diomongin meneh, nah jedek, kan jedek itu jedek terus tapi saya berpikir itu adalah momen-momen yang sangat membahagiakan. Saya bersyukur ibu saya mau mengingatkan saya maju mundur, entang ngulon, ada itu ceramah, tadi itu ceramah itu saja itu penceramahnya nggak pernah dibuka. Dan itu ternyata menular pada jenengan. Wes bunda nggak usah bingung, kurang taklim sudah jalan, ada banyak majelis taklim, nggak usah nggak majelis taklim mana. Jamaah sitok, ngurusin jamaah sitok loro putranya jadi hati. Wes jangan praktek pidato berceramah nantikan putri dunia. Nah, kalau Rasulullah ibu kok tinggal dulu? Tambah tiloknya anak yang batin kan? Saudara Muhammad. Pokoknya kejenengan kalau habis ngaji seperti ini harus ada perubahan kan? Harus ada peningkatan, terutama peningkatan perilaku, peningkatan akhlak. Tanda-tanda orang itu keimanannya bertambah itu disertai dengan perilaku yang lebih baik. Perilaku, akhlak. Dan Rasulullah Muhammad SAW itu diturunkan ke bumi, ke dunia itu untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak yang seperti apa? Zaman dulu, zaman jahiliyah itu perempuan itu tidak bisa kayak itu. Perempuan semuanya dijadikan budak. Kita bersyukur bahwa Rasulullah SAW itu mengentaskan itu semuanya. Perempuan itu dimuliakan dalam Al-Quran itu. Kita bersyukur bahwa Al-Quran itu membawa kita minal dhulumati ilal nur, dari kegelapan menuju ke cahaya. Nah, apa kabar dengan Al-Quran kita yang setiap hari ada di pojok almari kita? Sudahkah kita baca? Sudahkah kita pahami? Baca itu sudah luar biasa, tapi nek jenengan mampu membaca terjemahnya luar biasa. Saya ingatkan sebentar lagi Ramadan, Al-Qur'annya sering disapa, ya. Saya sampaikan
hari kalau kita tidak membaca Al-Quran, berarti kita tidak diajak komunikasi sama Allah. Karena Al-Quran ini, membaca Al-Quran itu adalah sebagai cara Allah berkomunikasi dengan hambanya. Jadi jenengan dalam satu hari tidak membaca Al-Quran, sama saja dengan tidak berkomunikasi dengan Allah. Dan sholat itu masih banyak permintaan. Betul? Dalam beras larang, Bu. Beras larang. Sekarang ada beras murah. Ada beras cair sekarang. Beras kencur. Beras apa? Masih orang dilarang, sebenarnya ada isu tubuh alhamdulillah. Mengeluh sambat tidak akan merubah keadaan. Nyuwun Gusti Allah yang Maha Kaya. Udah, saya ingatkan sebentar lagi puasa Ramadan. Dipacu ngantuk-ngantuk titik ditahan. Kenapa? Al-Quran itulah yang membuat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini nek moco nek kene tok ya berlalu kan. Apa nek moco dimasukkan ya Allah, Engkau itu mengasihi, Engkau itu menyayangi. Tidak mungkin Engkau biarkan aku dalam kegalauan. Tidak mungkin Engkau biarkan aku dalam kegelisahan. Tidak mungkin Engkau biarkan aku dalam kekurangan. Oke? Alhamdulillahirabbil alamin. Tandanya Allah Maha enak-enaknya hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Yeah. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman itu Maha Pengasih di dunia, Ar-Rahim itu Maha Pengasih di akhirat. Sudah lengkap loh bukan? Baca Fatihah, orang mau coba kayak susu Al-Fatihah Doli. Kok itu Doli ya? Ibu Maliki Yaumiddin. Maliki Allah. Itu yang ini Allah. Maliki Yaumiddin. Allah. Yang menguasai hari pembalasan. Dan untuk menjadi dan menjaga keluarga kita dari hantaman apapun, rintangan apapun, masalah apapun, itu perempuannya yang harus kokoh. Betul? Perempuan itu tiang agama, tiang rohnya keluarga itu perempuan yang menguasai hari pembalasan, hari di mana tidak ada seorang pun bisa minta tolong kepada siapapun kecuali amal-amal baiknya dulu di dunia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah. Kayak mau terus apa? Kayak olahraga sambut. Ihdinas siratal mustaqim. Allah. Internet tadi pas. Tengah semuanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allah begini Allah bisa imamnya bingung kok. Allahumma sholli alaihi. Jadi mulai sekarang cobalah kita untuk sedikit-sedikit membaca arti dalam Al-Quran supaya kita paham. Lo mau contoh gak artinya itu lo sudah diberi pahala, sudah nyeneng no hati, apalagi kalau tahu artinya. Bunda masih ingat kan? Tombol hati itu limo sakonan. Sudah. Jadikan kami hambamu yang kuat, jadikan kami perempuan-perempuan yang tangguh, perempuan-perempuan yang tidak boleh dihasut, perempuan-perempuan yang kuat menjaga iman Islam, menjaga anak-anak dan keluarga kami. Wahai Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang selalu patuh kepadamu, anak-anak yang selalu rendah hati. Jadikanlah mereka anak-anak yang mampu menjadi penyejukanmu beneran jiwa. Ajari mereka untuk menjadi hambamu yang mampu merendahkan diri sampai tidak ada seorang pun yang mampu merendahkan. Ajarkan kepada anak-anak kami rasa mengalah supaya tidak ada seorang pun mampu mengalahkan. Wahai Allah, kami tidak memiliki kekuatan kecuali Engkau memberikan, maka berilah kami kekuatan untuk bisa melakukan apa yang Kau perintahkan, menjauhi dan menjauhi apapun yang Kau larang. Lebih sebentar lagi dalam sejarah mereka. Jadikanlah hamba ini memiliki hati yang luas, memiliki hati yang lapang, yang mampu menerima kebaikan, yang mampu menerima rahmat-Mu ya Allah. Wahai Allah, jadikanlah lisan kami lisan yang selalu menyebut nama-Mu, lisan yang membaca Al-Quran-Mu, lisan yang membaca kalam-kalam suci-Mu ya Allah. Janganlah Kau putuskan harapan kami. Jadikanlah kami setiap hari mampu membaca Al-Quran ya Allah. Janganlah Kau putus rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang berkah, berikanlah kami rezeki yang melimpah, yang banyak, yang berkah, sehingga kami mampu untuk berangkat ke Mekah dan Madinah. Wahai Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan jadikanlah bangsa kami bangsa yang kembali bersatu dalam perbedaan. Jadikanlah hati seluruh rakyat Indonesia hati yang menyatu dalam iman, hati yang saling menyayangi dalam Islam, hati yang saling mencintai karena Allah. Wahai Allah, janganlah Kau hukum kami sebagaimana Kau menghukum kaum sebelum kami yang diakibatkan oleh kesalahan dan dosa-dosa kami. Wahai Allah, janganlah Kau tenggelamkan kami di dalam kesalahan dan dosa-dosa kami. Angkatlah kami ya Allah, bawalah kami dari kegelapan menuju cahaya-Mu. Wahai Allah, jadikan hamba-Mu yang hadir di sini, hamba-Mu yang selalu taat kepadamu, hamba yang Kau cintai ya Allah, hamba yang Kau lindungi ya Allah, hamba yang Kau gantikan kegelisahan kami dengan kebahagiaan. Wahai Allah, gantilah kesusahan dan kegelisahan kami menjadi kebahagiaan dan ketenangan. Usirlah rasa iri hati, dengki, sombong, takabur, dan rasa semena-mena yang ada dalam diri kami. Sesungguhnya kami tersiksa dengan sakit itu semua ya Allah. Jadikanlah hati yang selalu menerima apa yang menjadi keputusan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, hindarkanlah kami dan keluarga kami dari segala api neraka. Izinkan kami untuk bisa berada di surga, meskipun kami tidak pernah pantas untuk itu. Namun tidak ada yang tidak mungkin bagimu, karena kami yakin Kau Maha Pemurah dan Maha mengabulkan doa-doa. Oleh Allah, dosa kami yang begitu banyak, dosa kami yang sudah tidak begitu banyaknya, dosa kami kepada orang tua kami, dosa kami kepada pasangan kami, dosa kami kepada anak-anak kami, dosa kami kepada para pemimpin kami, dosa kami kepada guru-guru kami, pada guru anak-anak kami, dan guru keluarga kami begitu bersama. Alhamdulillah ya Allah, dan maafkanlah dosa-dosa mereka. Wahai Allah, janganlah Kau tinggalkan kami dalam kesepian. Berilah kami selalu hiburan ya Allah, hiburan yang selalu menyejukkan hati kami, sehingga kami tidak mencari hiburan di luar sana untuk berbuat maksiat. Wahai Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa ikhlas menjalani apa yang menjadi perintah-Mu. Ibu-ibu dan semua yang hadir, silahkan sekarang juga penjenengan menyampaikan kepada Allah dalam hati apa yang menjadi hajat penjenengan semuanya, apa yang penjenengan minta kepada Allah. Kami bersilakan.
Semoga dengan infak yang kami keluarkan di masjid dunia ini mampu mengubah kami. Zat yang maha menguasai segala sesuatu. Jadikanlah kami hamba yang ikhlas dan selalu bahagia lahir batin. Allahumma ya